Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Di sini tema yang diberikan kepada saya oleh Kak Citra tentang menanggung konsekuensi. Nah, ini pasti semuanya itu mengalami gitu, menanggung konsekuensi, entah itu bersifat baik, bersifat buruk. Nah, namun sebelum kita mendengarkan yang lainnya, saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita akan baca dua bagian firman Tuhan, nanti ada juga di Kolose pasal 3 ayat yang ke-25. Galatia 6 ayat 7, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Baik, kita lanjut di Kolose 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama kembali, 1, 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita mau melihat apa sih sebenarnya menanggung konsekuensi itu. Nah, pasti di antara kita juga udah tahu lah gitu apa sih itu menanggung konsekuensi. Nah, di sini yang mau saya bagikan tentang konsekuensi itu, yaitu tentu terjadi di dalam setiap kehidupan manusia gitu. Bahkan kita juga tidak asing lagi gitu ya, tidak asing lagi mendengar bahkan dari kebanyakan orang gitu, bagi kebanyakan orang dalam menanggung konsekuensi ini gitu. Bahkan bisa terjadi kepada diri kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini konsekuensi ini tentu merujuk pada perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan gitu. Nah, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara mengatakan bahwa konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian yang dilakukan. Nah, artinya konsekuensi itu terjadi dari perbuatan yang kita lakukan, dan pasti ada akibat gitu. Ada akibat yang bisa saja berupa baik dan bisa saja juga buruk gitu. Nah, itulah dari pengertian dari konsekuensi. Nah, jadi ada timbul pertanyaan gitu di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa menanggung konsekuensi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Nah, saya di sini memberikan ayat referensinya di Ulangan pasal 30 ayat 19. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh melihat dan membacanya. Di Ulangan 30 ayat 19. Nah, kita harus sadar ternyata kenapa kita menanggung konsekuensi ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu di sana mau mengatakan bahwa ada tanggung jawab gitu, tanggung jawab dari tindakan yang kita lakukan. Nah, dari tanggung jawab itu kita menunjukkan bahwa kita mengakui dari dampak dari konsekuensi itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat menanggung konsekuensi ini sebenarnya dari perbuatan yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian bagian yang kedua itu kenapa menanggung konsekuensi ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini adalah suatu bagian proses pembelajaran dan pembentukan. Nah, kenapa saya katakan bagian proses pembelajaran dan pembentukan? Ya karena ketika kita mengalami mungkin ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya kita lakukan, tapi ketika kita sudah mengalami kegagalan tadi, misalnya konsekuensi yang kita tanggung tadi,
atau berupa dengan hal yang negatif, nah ternyata itu juga membantu kita untuk belajar dari kesalahan yang kita lakukan gitu. Bahkan ketika kita melihat ingin melakukan atau ingin memutuskan segala sesuatu itu, ya kita berhati-hati gitu. Tapi bukan karena kita sudah salah, tapi kita jadinya takut untuk melangkah seperti itu. Tetapi bagaimana kita di sini terus belajar untuk berhikmat dan bijaksana seperti itu. Nah, itu yang mau saya katakan di bagian pembelajaran dan pertumbuhan ini. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa bagaimana menanggung konsekuensi ini. Nah, jadi ketika kita tadi sudah melakukan segala sesuatu yang mungkin mengakibatkan kegagalan dari kita tadi, bahkan bisa saja hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, ini saya mau membagikan bagaimana kita bisa menanggungnya ya. Kita harus bisa belajar untuk menerima konsekuensi itu. Nah, tadi seperti ayat yang kita baca di Galatia tadi, nah kita melihat bahwa di sana ketika kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita sendiri yang akan jatuh. Bahkan dikatakan di sana, ditegaskan di ayat yang ke-7 tadi, Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Nah, itu artinya kan ya penegasan dari Allah itu sendiri, artinya ya kita harus mendengar gitu, jangan sesat. Nah, ini adalah suatu penegasan yang diberikan kepada kita gitu, bukan hanya orang-orang yang sudah hidupnya kudus, tetapi bagaimana kita juga mendengar gitu, bahkan harus melakukan apa yang diperintahkan ini. Bahkan dikatakan lagi di sana, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, kita sadar bahwa ketika kita mempermainkan Tuhan, ya pasti ada hal yang akan kita dapatkan gitu. Artinya konsekuensi dari akibat kita ketika kita tidak percaya, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Maka upah dosa itu adalah maut, maka kita akan mati gitu, mati secara rohani kita. Nah, jadi karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, ini adalah berhubungan dengan bagaimana seseorang itu menerima konsekuensinya dari segala sesuatu yang dilakukannya. Ketika dia berbuat baik, maka akan hal baik yang dia terima. Ketika dia berbuat jahat, maka akan menerima sesuatu hal yang jahat. Nah, itu. Nah, tapi di sini kita mau belajar bahwa ketika kita menanggung konsekuensi itu, baik itu tadi buruk atau baik, nah kita harus belajar untuk menerima dan mengakui kesalahan. Itu sangat penting dilakukan. Nah, kemudian kita belajar terus-menerus belajar dari pengalaman itu. Bahkan kita dari pengalaman itu kita tahu di mana letak kesalahannya atau letak kegagalan kita tadi. Nah, kemudian bukan hanya cukup sampai di situ, tapi bagaimana kita juga melihat atau mencari solusi yang dilakukannya untuk bisa mengatasi semuanya itu gitu. Nah, dengan memperhatikan konsekuensi setiap tindakan, maka akan terbentuknya rasa tanggung jawab. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting lah gitu diperhatikan. Jadi di sanalah ada terbentuknya rasa tanggung jawab seseorang, baik itu di dalam pekerjaan, bahkan di dalam perkuliahan yang dilakukan di dalam keseharian hidupnya. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana sih Alkitab itu memandang tentang menanggung konsekuensi ini. Bahkan banyak sekali gitu contoh-contoh di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang memberikan pemahaman tentang bagaimana menanggung konsekuensi ini. Nah, tindakan baik akan menghasilkan kebaikan dan tindakan buruk akan menghasilkan hal buruk. Nah, ada beberapa hal penting yang akan saya bagikan tentang Alkitab memandang tentang menanggung konsekuensi ini. Yang pertama itu konsekuensi dari perbuatan baik. Nah, di sini saya melihat dari tindakan Habel gitu, di mana dia mempersembahkan yang terbaik
mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi apa konsekuensi yang dia dapat? Yaitu ketika dia mempersembahkan persembahan itu, maka apa yang dilakukan Tuhan? Nah, Tuhan menerimanya. Nah, berbeda dengan Kain gitu ya. Karena apa? Ya karena di sana sudah terlihat jelas bahwa dia sebenarnya tidak mempersembahkan hidupnya dengan baik. Nah, itu adalah konsekuensi yang dialami oleh Kain dan Habel. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja juga menanggung konsekuensi perbuatan. Ini kita bisa melihat di sini saya memberikan contohnya Adam dan Hawa. Nah, ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak menjaga kekudusan hidupnya, maka konsekuensi yang mereka dapat adalah mereka diusir dari Taman Eden. Nah, jadi ternyata ketika kita melanggar, ketika kita tidak mentaati setiap firman Tuhan gitu ya, ternyata konsekuensi itu ya akan kita alami gitu. Nah, seperti Adam dan Hawa. Kemudian ketika hal yang ketiga, konsekuensi itu karena ketidaktaatan. Nah, ini saya juga akan bagikan tentang istri Lot yang menjadi tiang garam. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26. Nah, di sini ada juga suatu perintah yang diberikan gitu ya kepada istrinya Lot, bahkan ketika mereka harus pergi gitu ya, tapi diingatkan di sana jangan sampai menoleh ke belakang. Nah, tetapi istrinya Lot apa yang dia lakukan? Ya dia menoleh ke belakang. Nah, akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, itu adalah suatu pelanggaran, bahkan ketidaktaatan dia gitu. Nah, maka akibatnya dia menjadi tiang garam seperti itu. Nah, jadi di sini sangat hukum tabur tuai itu bahkan dari perbuatan kita itu ternyata sangat berlaku lah gitu. Nah, jadi sesuai di Galatia pasal 6 ayat 7 tadi, hukum tabur tuai berlaku bagi setiap perbuatan baik atau buruk. Jadi tidak hanya berpihak pada yang baik gitu, bahkan tidak hanya berpihak pada yang buruk, tetapi kedua-duanya. Nah, ingat bahwa di sini Allah tidak bisa dipermainkan. Bahkan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mempermainkan Tuhan gitu, mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga diingatkan bahwa untuk harus terus bijaksana. Terus di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, nah ini tentang pelanggaran dosa, pelanggaran terhadap perintah Allah gitu. Nah, tetapi karena Tuhan ya, karena Allah mengasihi manusia, ya dia mengampuni kita gitu. Nah, sehingga ketika ada pelanggaran yang terjadi ini ada konsekuensi yang ditanggung, yaitu mendapatkan maut dan mengalami keterpisahan dari Allah. Nah, sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi kita mau melihat ternyata hal ini sangat mengerikan sekali gitu ya, ketika kita sudah tahu misalnya ketika kita membiarkan orang-orang di sekitar kita terus jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak mengingatkan seperti itu, tidak mengingatkan dia. Nah, kita tahu bahwa ya kita juga yang berdosa gitu. Nah, jadi di sini kita keterpisahan dari Allah itu, nah di sanalah Allah memberikan anaknya gitu ya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, jadi kita belajar bahwa mengalami segala sesuatu yang tidak mungkin nyaman di dalam kehidupan kita, yang tidak menyenangkan. Nah, kita belajar lagi bahwa Allah terus mengingatkan kepada kita dan terus memberikan sikap, bahkan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Nah, selanjutnya ketika kita melihat konsekuensi ini terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menghadapi konsekuensi ini dari kehidupan kita, baik entah itu di masa lalu kita, bahkan di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita bisa
melihatnya gitu. Bahkan kita melihat ke belakang, melihat apa yang sudah kita alami gitu. Bahkan pada saat ini juga mungkin kita mengalami atau masih hidup di dalam apa menanggung konsekuensi itu gitu. Nah, memang tidak terlepas dari kehidupan kita. Entah itu dari bahkan atau bahkan hubungan juga mempengaruhi kebahagiaan kita, bahkan kesejahteraan emosi juga yang mempengaruhi kita, bahkan keputusasaan, kesehatan kita, bahkan memiliki gaya hidup yang kurang sehat, bahkan tidak baik lakukan gitu. Kita melihat ke belakang. Bagaimana contoh kecilnya saya memberikan tentang kesehatan. Kita menjaga kesehatan kita. Apakah kita menjaga kesehatan kita ini dengan baik, dengan teratur? Kalau misalnya kita menjaganya, ya tentunya ya hidup kita akan sehat. Konsekuensinya kita akan mendapatkan kesehatan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menjaganya dengan benar, maka konsekuensinya apa? Maka akan mengalami misalnya kalau yang sering bergadang misalnya ngantuk di jam kerja. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita sadar bahwa ternyata menanggung konsekuensi ini juga membangun masa depan gitu, membangun masa depan yang lebih baik dan mau mengajar kita untuk lebih bijaksana. Tapi bukan berarti setiap masa lalu yang sudah terjadi gitu, itu bukan lagi kita bawa-bawa, tetapi bagaimana kita terus memperhatikan bagaimana apa yang salah, apa yang kurang dari setiap perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam pekerjaan. Bagaimana supaya kita terus tidak tergoda gitu untuk mengabaikan mengambil jalan mudah dan mengabaikan kebenaran. Nah, yang pertama itu saya membagikan bangunlah kesadaran diri kita, bangunlah dengan perenungan akan firman Tuhan. Kali gitu. Itulah yang menjadi hidup kita. Nah, kenapa katakan itu adalah hidup kita? Ya, karena itu adalah satu-satunya yang menjadi penuntun dan terang bagi jalan kehidupan kita. Maka di sana kita memerlukan refleksi diri. Kita sesuai dengan ya kita sendiri dikoreksi. Apa yang sudah saya lakukan atau yang sudah sesuai dengan firman Tuhan ini atau yang tidak sesuai. Nah, ketika ada yang tidak sesuai yang kita lakukan, maka itu yang mengingatkan kita. Nah, kemudian kita juga belajar untuk mengendalikan diri. Yang poin yang kedua itu mengendalikan diri. Nah, ternyata ini sangat penting juga untuk kita lakukan. Penting untuk kita lakukan mengendalikan diri. Nah, kemudian membangun lingkungan yang mendukung. Artinya komunitas kita, kumpulan-kumpulan kita itu juga harus membangun kita supaya ya kita terus mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu tadi gitu, tidak jauh dari firman Tuhan. Bahkan kita juga bisa mencari mentor kita gitu, mentor yang mungkin kita lihat dia yang bisa kita percaya, bahkan yang bisa membuat kita itu nyaman gitu untuk bisa berbagi sama dia gitu. Bahkan kita juga memiliki komunitas yang baik. Nah, memiliki komunitas yang baik ini juga sangat penting karena itu juga mempengaruhi gitu. Karena perbuatan baik kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, maka itu akan hilang gitu, lenyap gitu. Nah, jadi yang keempat, poin yang keempat yang mau saya bagikan, menguatkan iman dan keyakinan kita. Artinya ya kita terus memiliki relasi yang baik bersama Tuhan. Dan itulah bukti kita mau hidup terus dipimpin oleh Tuhan. Dan bukti kita mengalami lahir baru gitu. Lahir baru di dalam Kristus. Kemudian yang kelima, belajar untuk mengembangkan kebiasaan baik dan bermanfaat. Nah, terus kita lakukan untuk melakukan yang bermanfaat dan
yang bisa memberkati banyak orang gitu. Tapi bukan untuk kita menjadikan diri kita ini sombong, tidak seperti itu, tetapi bagaimana ya apa yang kita lakukan itu orang lain juga belajar gitu, dan belajar untuk berpikir kritis, terus berani mengambil kesalahan. Nah, jadi dengan beberapa hal ini juga bisa membantu kita melakukan setiap langkah demi langkah untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya mau berbagi tentang ada satu tokoh Bapak gereja yang bernama Polikarpus. Di sini ketika saya melihat perjalanan kehidupannya dalam pelayanannya, dalam dia menjadi sebagai seorang murid gitu ya, sebagai pelayan Kristus, sebagai saksi, ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan? Karena ini dia menanggung konsekuensi dalam pelayanannya yang begitu berat gitu, yang sangat ketika kita melihat yang sangat mengerikan sebenarnya seperti itu. Tetapi ini juga membuat semua orang lebih percaya gitu dan lebih mengenal kepada Kristus. Nah, di sini ketika dia mengalami pelayanan, bahkan mengalami perselisihan di dalam pelayanan yang dia lakukan bersama orang-orang yang tidak mau menerima keberadaannya, bahkan keberadaannya untuk melayani, bahkan untuk memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Nah, di sini dia menghadapi hukuman mati. Nah, dia adalah seorang dia dipercayakan untuk memimpin gereja di Smyrna, dan dia bertanggung jawab dan terus memiliki dedikasi di dalam pelayanannya. Jadi semangat yang terus luar biasa itu membuat saya atau bahkan semua orang sangat takjub gitu dengan apa yang dia lakukan. Nah, di sini ketika dia melakukan pelayanannya, ya dia ditangkap di situ ya. Nah, ditangkap dan diminta kaisar untuk menyangkal Yesus gitu, menyangkal Yesus Kristus. Nah, bahkan dikatakan di buku yang saya baca itu sebanyak 3 kali Polikarpus ini diminta oleh kaisar itu untuk menyangkal Yesus Kristus gitu. Nah, tetapi bahkan mengutuki dia gitu. Nah, tetapi dia tetap pada pendiriannya, dan ketika kita melihat ketiga kalinya dia diminta untuk menyangkali Yesus ini, untuk mengutukinya. Nah, apa yang menarik dari Polikarpus ini? Jawaban dari Polikarpus ini sendiri, dia menjawab bahwa saya akan bacakan, aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku mengutuk Kristus, Sang Juru Selamatku? Nah, ini sangat luar biasa ketika saya membaca kembali, bahkan juga mendengarkan dari kisah-kisahnya di YouTube gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Selama 86 tahun gitu ya, dia melayani Tuhan. Bahkan dia mengatakan kepada seluruh orang yang ada di sana, bahkan kaisar yang menyuruh dia tadi, bahwa dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Nah, berarti di sini ketika kita melihat Polikarpus ini mengalami iman, relasi kepercayaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, di sini akhirnya ketika dia tidak mau mengutuki Kristus tadi ya, dia melawan istilahnya gitu, tetap tegas pada pendiriannya. Akhirnya konsekuensi yang dia dapat adalah dia dibakar hidup-hidup. Nah, ini mungkin kalau kita melihatnya sangat mana mungkin kita bisa gitu ya. Tapi ini adalah peristiwa yang sangat nyata gitu. Bahkan dia dibakar hidup-hidup, dan posisinya itu dia tetap memuliakan Tuhan gitu. Ketika dia dibakar, nah dia tetap berdoa kepada Tuhan
ketika dia melihat orang-orang yang membakar dia gitu, dia tetap berdoa gitu ya, untuk berdoa untuk memohon pengampunan untuk orang-orang yang membakarnya. Nah, jadi itulah konsekuensi yang dialami Polikarpus dalam kehidupan pelayanannya. Namun ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, apa yang saat ini kita, konsekuensi apa yang kita alami saat ini, dan masing-masing diri kita yang tahu gitu. Bahkan saya dan mungkin Bapak Ibu ini tidak saling mengetahui konsekuensi yang ada pada diri kita yang kita lakukan. Nah, tapi ingat bahwa ketika kita menanggung konsekuensi ini, ya bagaimana kita terus mau mencari dan belajar dari seperti tokoh Alkitab, tokoh Bapak Gereja yang sudah saya sampaikan ini tadi tentang Polikarpus, bagaimana kita terus mau belajar untuk terus kita mau memiliki relasi yang baik bersama Tuhan, bahkan kita tidak mudah dan tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan di dunia ini, bahkan dengan ancaman-ancaman yang ada di dunia ini. Nah, mungkin kalau saya melihat, mungkin saya sendiri kalau diperhadapkan dengan hal-hal ini, belum tentu saya juga berani. Nah, tetapi di sini mengingatkan dan menguatkan bahwa Polikarpus adalah orang yang benar-benar setia, bahkan tulus di hadapan Allah. Nah, jadi mari kita bersama-sama juga belajar bahwa kita terus hidup di dalam Kristus dan hidup seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melalui sikap hidup kita. Dan kita terus melakukannya, bahkan konsekuensi dalam pelayanan kita, ya mari kita bersama-sama menanggungnya itu. Menanggungnya di dalam pribadi kita bersama Tuhan, dan teruslah minta hikmat dan bijaksana kepadanya supaya kita tidak salah langkah.